Perkenalkan, saya Anissa Sari dari Prodi D3 Manajemen Informatika Polinema PSDKU di Kota Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek pertama saya, yaitu menghitung gaji karyawan per bulan. Dibuat berdasarkan golongan lama bekerja dalam sebulan ada lembur atau tidak, lalu tunjangan untuk yang sudah menikah dan punya anak, dan tunjangan pengabdian kerja. Pertama, saya membuat scanner dengan nama OB karena di sini saya akan membuat suatu inputan. Kemudian saya membuat variabel dan menginisialisasinya. Lalu saya juga menentukan tipe data apa yang saya gunakan. Contohnya ini saya menggunakan integer, double, dan string. Lalu saya membuat inputan untuk memasukkan jumlah karyawan yang akan dihitung gajinya. Nah, ini dengan jump, atau saya open next integer karena di sini menggunakan angka. Lalu saya membuat for. Di sini for untuk melakukan perulangan agar data yang ada di dalam ini bisa ditampilkan sebanyak inputan yang saya buat di sini. Lalu saya membuat 5 inputan lagi, yaitu nama karyawan, lalu status apakah sudah menikah atau belum, masukkan jumlah anak, lama bekerja sudah berapa tahun, kemudian lama kerja dalam sebulan itu ada berapa jam. Di sini saya menetapkan apabila dia tidak lembur, berarti dia memiliki 173 jam selama 1 bulan. Apabila melebihi 173, berarti itu dianggap sebagai jam lembur. Lalu kita masuk ke proses. Saya menggunakan if as if karena ini untuk memudahkan menghitung nanti gajinya berapa, tunjangannya berapa. Jika lama kerja itu kurang sama dengan 5 tahun, dia termasuk golongan 1 dengan gaji pokok 1.200.000 dan tunjangan 250.000. Lalu jika lama bekerjanya melebihi 5 antara 10 termasuk golongan 2 dengan gaji berikut. Ketiga, jika lama bekerja lebih sama dengan 10 tahun dan lama kerja kurang dari 15 tahun, maksudnya itu lama kerja itu antara 10 sampai 15 tahun itu dia masuk ke golongan ketiga dengan gaji 2.450.000 dan tunjangan 350.000. Keempat, as if-nya saya buat lama kerja sama dengan 15 tahun karena ini sudah yang paling akhir. Jika melebihi 15 tahun dia akan menampilkan ini, maaf kesalahan input lama kerja karena saya hanya membatasi sampai 15 dan itu sudah termasuk golongan 4 dengan gaji 2.800.000 dan tunjangan 400.000. Kemudian saya juga membuat if else lagi untuk menentukan lama kerja atau dia karyawan itu lembur atau tidak. Dengan rumus lama kerja jika lama kerja melebihi 173 jam dia akan memproses ini. Jam lembur sama dengan lama kerja yang saya masukkan di inputan tadi lalu dikurangi 173 begitu. Untuk ini nanti akan dimasukkan ke jam lembur ini.
Jika kurang dari 173, dia langsung lembur sama dengan 0. Lalu yang terakhir saya membuat if untuk status karyawan tersebut sudah menikah atau belum. Dengan cara ini, status equal in square case. Jadi, ketika ditanya apakah sudah menikah, jika saya mengetiknya sudah, nanti ini akan diproses. Jika saya memasukkannya belum, ini tidak akan terproses. Di sini saya menggunakan equal ignore case. Jadi, nanti saat saya menginputkan dengan S-nya tadi huruf kapital, dia akan tetap terbaca sudah. Namun jika saya hanya menggunakan equal, ini harus sama dengan ini. Tapi di sini saya menggunakan equal ignore case supaya lebih mudah. Gitu. Nah, di sini proses aritmatika yang telah saya buat. Di sini kita bisa menghitung gaji lembur, pajak lembur, pajak gaji pokok, lalu total pajak berapa, terakhir yaitu gaji bersih dengan rumus demikian. Gaji lembur diambil dari jam lembur ini tadi, lalu dikali 15.000 per jamnya. Jadi jika jam lemburnya ada 2 jam, nanti dikali 15.000, jadinya 30.000 begitu. Ini pajak lemburnya 6% dari gaji lembur, lalu pajak gaji pokok juga 6% dari gaji pokok. Lalu ini ada total pajak diambil dari pajak lembur, pajak pokok tadi. Terakhir menghitung gaji bersih yang utama diambil dari gaji pokok tadi ini, lalu tunjangan istri jika ada, tunjangan anak, tunjangan pengabdian kerja, terus gaji lembur jika dia lembur, lalu dikurangi total pajak ini. Nah, begitu. Lalu kita buat sistem outprint lagi. Ini untuk menampilkan data-data yang kita masukkan atau inputan-inputan tadi. Supaya lebih jelasnya, saya akan menjalankan program ini. Pertama, kita masukkan jumlah karyawan yang ingin kita tampilkan data gajinya. Saya di sini memasukkan 2. Lalu masukkan nama karyawan. Apakah sudah menikah? Belum. Jumlah anak 0. Nama kerja 5 tahun. Dia lembur. Jadi saya buat harus 80 berarti 7 jam lembur. Nah, dia muncul tunjangan anak 0, tunjangan istri 0 karena dia belum menikah dan tidak menikah. Lalu yang kedua, kita masukkan nama, kita buat sudah, buat 2, mana lama kerja 8 tahun 173 karena dia tidak lembur. Nah, ini akan muncul begini. Masukkan jumlah karyawan tadi kan 2. Jadi yang pertama saya memasukkan data karyawan pertama, nama Anissa, belum menikah, tidak memiliki anak, lama kerja 5 tahun, lama kerja dalam 1 bulan 180, jadi dia lembur. Ini ada gaji lembur, ini yang 0, tunjangan sama istri, total pajak, gaji bersihnya di 1.476.300. Lalu karyawan yang kedua saya masukkan input begini Hapsari. Dia sudah menikah, memiliki 2 anak, lama kerja sudah 8 tahun, dia tidak lembur karena hanya memiliki 173 jam. Dia termasuk ke golongan 2 karena sudah 8 tahun bekerja. Tunjangan
anak, tunjangan istri, lalu total pajak berikut, gaji pokok, dia tidak lembur jadi tidak memiliki gaji lembur. Kemudian di total gaji bersihnya ada Rp2.604.000 gitu. Jadi ketika kita ini memasukkan 1, dia juga akan muncul 1. Contohnya ini, saya cuma 1 dengan nama anak, sudah jumlah anak tapi 0, lama kerja 2 tahun, dia begini, dia sudah menikah tapi dia belum memiliki anak, jadi tunjangan anak masih 0, tunjangan istri, total pajak dengan gaji lembur karena hanya lembur 2 jam, jadi tadi kan 15.000, saya buat 15.000 dikali 2 jadinya 30.000. Kemudian di total gaji bersihnya jadi 1.526 sekian. Begitu. Ini project yang telah saya buat.